Nah, ini teman-teman semuanya, ini yang nggak baiknya gitu loh ya kan. Ketika hukum menjadi permainan bagi debt collector pinjol untuk menekan dan menakut-nakuti masyarakat Indonesia. Dan inilah yang harus dipertegas oleh Bapak Prabowo Subianto, yang mana mumpung Bapak di awal-awal kepemimpinan, kelayakan dari si pinjol ini tentang persi penagihan itu masih sangat bermasalah dan masih jauh dari kata standar operasionalnya. Ya, OJK hanya diam, OJK diam seribu bahasa. Bukan OJK nggak tahu, OJK tahu dalam hal ini, tapi OJK pura-pura nggak tahu. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi antara OJK dan pinjol, apa penyebabnya, kenapa selama ini kita hanya melihat itu OJK tunggu viral dulu baru OJK-nya hadir. Padahal di lapangan masyarakat selalu menangis itu. Mau pinjol apapun gitu loh, mau pinjol besar sekalipun, tapi selalu menggunakan nuansa hukum untuk menakut-nakuti masyarakat. Ya, padahal masyarakat sudah pasrah, dia nggak tahu lagi gitu loh. Bunga besar, tenor singkat, pemotongan biaya layanan tinggi, ya. Dan habis itu kalau telat 1 hari dibebankan dengan denda. Ketika orang-orang ini menyatakan tidak mampu, diancam sedemikian rupa, bahkan proses-proses jalur hukum. Ya, kita sebut aja. Yang paling sering pinjol untuk melakukan pengancaman terhadap Anda, bahwasannya Anda mau diproses ke jalur hukum, itu pinjol apa aja teman-teman semuanya. Biar semua mata memandang, Anda isi di dalam kolom komentar. Kalau prediksi saya, tidak lebih dari 30 pinjol legal OJK yang selalu menggunakan, mempermainkan hukum ini untuk melakukan penagihan, menekan dan melakukan pengancaman terhadap masyarakat yang mengalami telat bayar. Ini nggak baik sebenarnya. Ya, tapi harus kayak mana gitu loh. Kita nggak tahu lagi ranah harus melapor kepada siapa. Kita nggak tahu lagi harus menghadap sama siapa gitu loh ya kan. Jadi jalan satu-satunya teman-teman semuanya adalah kita melawan rasa takut kita untuk semuanya kita berontak. Jangan lagi kita ketakutan dengan pasal-pasal yang mereka mainkan. Jangan kita ketakutan dengan kata-kata proses hukum yang mereka lontarkan. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, ayo bangun kembali mental-mental Anda itu. Jangan Anda biasakan mengikuti alur cerita yang dilontarkan oleh debt collector. Ya, debt collector ini hanyalah paling ujung ini. Dia paling ujung di sebuah perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Tapi kerja dia paling keras ini. Ya, ini yang saya nggak suka gitu. Dikit-dikit proses hukum, dikit-dikit di penjara, dikit-dikit pasal 3 sekian, 3 sekian, dan seakan-akan pasal ini jadi bahan tekanan, jadi bahan pengancaman untuk melakukan penekanan masyarakat kecil, rakyat kecil gitu loh. Harusnya yang diperbaiki kan sistem pinjolnya. Kenapa begitu banyak orang yang galbay? Kenapa begitu banyak orang yang tidak mampu bayar? Yang dicek dulu sistem pinjolnya, sudah layak apa belum? Ya, tapi ini enggak. Yang dikencangin cara penagihannya, yang diganaskan mulut sampah dari debt collectornya untuk apa? Untuk menutupi kekurangan sistem pinjol tadi. Ya, makanya Pak Prabowo itu tegas dan marah banget ketika dia pidato di awal gitu loh. Saya yakin dari orang-orang sekitar Bapak mungkin sudah mulai paham dan mungkin sudah mengenal juga yang namanya pinjol. Tinggal kita melihat tindakan nyata yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo nanti buat kedepannya seperti apa untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Tapi kalau Bapak membiarkan hal ini terjadi, Pak, kemungkinan besar rakyat Indonesia akan berada di tingkat kemiskinan yang sangat besar, mengingat kebebasan pinjaman online, kebebasan dari pay later, kebebasan era digital itu sangat mengepung mereka semuanya. Jadi rakyat Indonesia tidak bisa pergi kemanapun karena hampir di semua media sosial iklannya adalah iklan untuk jebakan atau ajakan untuk orang-orang berhutang. Di tengah lumpuhnya ekonomi seperti ini, orang-orang tidak ada pilihan panjang. Orang-orang tidak berpikir panjang. Yang penting bagi mereka bagaimana hari ini dia bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Jadi nggak peduli itu mau pinjol apa, yang penting dia makan.
Ya, maka dari itulah kita pesankan kepada Bapak Prabowo harus lebih tegas menindak pinjaman-pinjaman online ini dan panggil otoritas jasa keuangan, panggil juga lembaga yang telah diresmikan oleh OJK juga Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, dan uji semuanya. Kapan perlu diuji dulu. Dipinjam salah satu pinjol legal itu, habis itu coba dibalikin dananya, berapa bunganya. Habis itu pinjam lagi salah satu pinjol legal itu, coba ditelatin berapa dendanya. Seperti itu cara pengujian kelayakannya. Tapi kalau Bapak Prabowo hanya mempelajari data yang diberikan oleh OJK, semua data-data kevalidan itu bukan faktanya, Pak. Semua data itu bisa disetting. Ya, mustahil juga pihak pinjol akan menuliskan kejelekan perusahaan mereka di dalam data yang diberikan. Makanya untuk menemukan fakta yang sebenarnya ini perlu diuji. Kalau nggak mungkin kemarin ada keputusan dari Mahkamah Agung meminta atau memerintahkan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI atau Ketua DPR RI, Kominfo dan OJK untuk membentuk satu regulasi dan menguji kelayakan dari pinjaman online. Ya, saya rasa 97 pinjol legal yang ada hari ini, setengah dari itu masih bermasalah tentang aturan yang berlaku, terutama aturan dari segi penagihan. Ya, makanya saya sampaikan pasal ini menjadi bahan permainan bagi debt collector untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia ketika melakukan penagihan. Selain pasal, mereka juga menakut-nakuti masyarakat Indonesia dengan data-data pribadi yang mau disebar, yang mau diperjualbelikan. Belum lagi bahasa-bahasa binatang yang mereka keluarkan. Banyak lagi sebenarnya. Makanya melalui video ini saya mungkin mewakili semua subscriber dari channel Solusi Hutang MB, karena begitu banyak masyarakat yang meminta saya untuk bersuara, terutama dari pengikut saya, mereka yang mengalami langsung tentang pinjaman online ini, untuk saya bersuara meminta kepada Bapak Presiden kalau bisa hapus pinjol. Suara yang mereka sampaikan ini hapus pinjol bukan semata mereka tidak mampu bayar, bukan semata karena mereka tidak sanggup lagi bayar hutang, tapi ada hal-hal lain yang tujuan mereka untuk menyelamatkan generasi berikutnya atau untuk kedepannya menyelamatkan orang-orang yang belum tersentuh dari pinjaman online. Kalau bisa pikirkan lagi. Dan sebelum makin banyak orang Indonesia ini terjebak dengan pinjaman online, sistem dan regulasinya ini sudah benar-benar layak, sudah benar-benar pantas ini untuk disajikan gitu loh. Karena kita tahu persis pinjaman online ini pasti makin meluas karena mereka sangat berani untuk menganggarkan supaya mereka memasang iklan di semua platform media sosial. Hampir 90% iklan yang berkeliaran hari ini itu adalah iklan pinjaman online. Berarti mereka menganggarkan cukup besar uang untuk iklan ini. Ya, dan mereka sadar bahwasannya untuk mengambil kembali anggaran untuk iklan mereka ini cukup gampang. Tinggal mereka mempengaruhi dan mengajak masyarakat Indonesia untuk meminjam, nanti pemotongan biaya layanan, denda, bunga, itu mereka akan kembali lagi untuk mengambil biaya iklan mereka gitu loh. Jadi inilah yang harus diwaspadai oleh Bapak Prabowo. Kalau memang benar Bapak ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia dari tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, tolong pinjaman online kalau nggak bisa diblokir, paling tidak diuji sudah layak apa belum. Ya, karena hampir 97 pinjol yang ada hari ini seakan-akan itu produk gagal, tidak mempunyai tim analis untuk menilai layak atau tidaknya seseorang diberikan pinjaman. Tapi di dalam beberapa iklan yang mereka lontarkan, mereka hanya mementingkan sudah berapa lama nomor dipergunakan. Mereka hanya mencari data gitu loh. Mereka tidak peduli dengan faktanya. Mereka hanya butuh data. Semakin banyak data yang ada di handphone kita, semakin besar kita akan dicairkan dan semakin dekat untuk kita di ACC untuk berhutang di sana. Inilah yang harus dimaksimalkan. Jadi orang-orang akan tergiur kalau ada yang memakai nomornya sudah 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Mereka akan coba-coba. Ternyata di balik coba-coba tadi, mereka tersesat dan terjeratlah di dalam hal itu gitu loh. Yang sangat disayangkan, soal pasal dan undang-undang ini menjadi bahan permainan bagi debt collector yang melakukan penagihan.
Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Setuju apa tidak gitu loh. Kalau setuju, Anda isi di kolom komentar pinjol mana aja yang hari ini layak untuk dibasmi, dan apa alasan Anda, isi dengan lengkap di dalam kolom komentar. Biar nanti kalau ada yang belusukan atau sengaja lewat, mana tahu video ini sampai lewat di beranda di petinggi-petinggi di negara ini, mereka bisa melihat seperti apa jeritan masyarakat mereka. Ya, dan teman-teman semuanya juga jangan beranjak dulu, lanjutkan buat menonton. Mungkin teman-teman juga ketakutan soal BI checking, ketakutan soal BI checking tidak bisa lagi melamar kerja, dan BI checking akan berdampak untuk seumur hidup. Anda simakin video ini. Nah, ini untuk teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar seperti di Akulaku, Kredivo, Easy Cash, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, terus Uangmi, 360 Kredi, Pinjam Duit, Samir, dan banyak lagi sebenarnya. Habis itu ya, Anda saat ini sedang memikirkan tentang yang namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang mana dulu namanya BI Checking, ya kan? Dan itulah yang menjadi bahan ketakutan bagi teman-teman semuanya, karena hari ini Anda mengalami telat bayar di aplikasi itu. Dan habis itu lagi ada juga tentang kita kesulitan juga mendapatkan pekerjaan buat kedepannya. Jadi buat teman-teman yang masih saat ini masih kuliah dan dia berpikir, Bang, bisa nggak sih nanti gara-gara BI checking ini saya nggak bisa jadi ASN, atau nggak bisa nanti masuk jalur P3K, dan macam-macam gitu loh asumsi dari teman-teman semuanya. Nah, tepat banget hari ini saya mau bahas itu buat teman-teman semuanya, tentang resiko BI checking, SLIK, dan bahkan sampai kita tidak bisa untuk mencari. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, mungkin di pinjol-pinjol legal aja lah ya, merata di pinjol legal aja, pasti kekhawatiran Anda yang paling berlebihan ya mungkin soal tadi, soal BI checking. Dan kemarin saya sempat juga mendengar ketika saya live di TikTok ya, saya live di TikTok, dan di sana saya mendapatkan satu pernyataan. Sebenarnya pernyataan yang seperti itu bukan sekali dua kali saya dapatkan, tapi berulang-ulang kali gitu loh ya, saya dapatkan dari teman-teman semuanya, yang mana gini, kalau nama dia masuk ke SLIK ya, kalau nama dia masuk ke SLIK, dia sih nggak ada masalah dengan diri dia nggak ada masalah dengan diri dia ya, karena kedepannya dia tidak bisa berhutang lagi, itu menurut dia ya kan. Dia nggak ada masalah dengan hal itu, dan dia no problem, mereka tidak mau menggubris sama sekali, dan dia bersyukur kalau nama dia masuk ke BI checking, otomatis dianya terbebas dari hutang-hutang buat ke depan. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan anak cucu dia. Ini loh sebuah pernyataannya, dia mikir, bagaimana dengan anak cucu saya ke depan, Bang? Ini buat teman-teman semuanya ya. SLIK, Anda tahu nggak sih SLIK itu apa? Sistem Layanan Informasi Keuangan. Semakin lancar hutang tentang pembayaran Anda, semakin bagus track record Anda. SLIK ini semuanya sebenarnya adalah mesin jebakan. Mesin jebakan untuk mengambil sebagian harta Anda untuk membayar yang namanya bunga dari hutang. Jadi semakin bagus nama Anda, semakin besar peluang Anda akan berhutang. Semakin besar peluang Anda akan diberi hutang. Ketika Anda diberi hutang, berbarengan dengan itu Anda harus membayar bunga yang ditetapkan oleh pihak tempat Anda meminjam. Ya, itu guna SLIK. Jadi sistem layanan informasi keuangan ini melihat track record Anda, apakah Anda layak diberi hutang atau tidak. Ya, cuman itu kok. Jadi semakin besar keinginan dia untuk berhutang. Justru kita putar balik ya, kita putar balik. Justru buat teman-teman semuanya, Anda nggak usah menginginkan nama Anda baik di sebuah perbankan manapun, baik itu di bank maupun di leasing maupun di pinjol. Anda nggak usah berharap nama Anda ini baik-baik saja. Oke, Anda bilangin, Bang, kalau kita nggak ngutang kita nggak dapat modal. Oke, itu sebagian Anda mungkin berpikir dengan hal seperti itu. Hutang ini tidak dilarang kok, tapi kebanyakan orang cuman bisa membuat hutang, tapi hanya sedikit yang bisa mengendalikan hutang. Ya, begitu juga dengan orang yang bekerja. Banyak orang yang bisa bekerja menghasilkan uang, tapi hanya sedikit orang yang bekerja bisa mengendalikan keuangan mereka. Ya, jadi alangkah baiknya buat teman-teman semuanya, ketika namamu masuk ke SLIK OJK, ya,
kedepannya kamu akan terbebas dari yang namanya riba. Habis itu dikejar-kejar dengan tagihan, ditekan harus membayar bunga yang besar. Ini yang paling pertama. Habis itu ketika Anda menyatakan bagaimana dengan anak cucu saya, harusnya Anda bangga dong. Nama Anda sudah cacat, kapan perlu OJK menerapkan itu 1 nomor KK. Jadi besar kemungkinan garis keturunan Anda ke bawah itu tidak perlu Anda wariskan untuk hutang. Yang ada Anda kasih pengalaman Anda tentang hutang ini, bahwa hutang ini sangat berbahaya. Sebisa mungkin hindari hutang. Harusnya seperti itu. Ya kan? Nama Anda masuk di BI checking, terus Anda beranggapan, oh gimana nanti anak cucu saya, dia nggak bisa dapat modal kerja, dia nggak bisa dapat modal usaha dan segala macam. Makanya mulai dari kecil ini, ya, bina mereka dan perkenalkan mereka tentang bahaya-bahaya hutang gitu loh. Ya kan? Jelaskan sama mereka. Kalau dulu orang-orang tua kita hanya melarang kita jangan berhutang, tapi keterangannya kan tidak diberikan. Tapi ketika kita, ya, sebagai orang tua yang milenial atau sebagai orang tua di zaman no sky kan, itu kita ketika menjelaskan jangan berhutang tapi kasih uraiannya, ya. Hutang pinjol efeknya seperti ini. Hutang bank dampaknya seperti ini. Hutang di leasing dampaknya seperti ini. Kita harus uraikan. Jadi jangan kita itu dengan nama baik ini seakan-akan kita mau mewariskan hutang-hutang sama anak-anak kita. Ya, dan lagian untuk teman-teman semuanya. Dan lagian tadi kan kita bahas soal slicknya, oke. Dan lagian untuk pinjol, ini untuk pinjol ya. Walaupun yang Anda takutkan adalah BI checking atau slick, tidak semua pinjol mempunyai akses ke sistem layanan informasi keuangan tadi. Ya. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir gitu loh. Ya kan, nggak usah terlalu cemas. Banyak juga yang telah disampaikan oleh subscriber saya yang mana mengalami telat bayar sejak 2020, sejak 2021. Dan baru-baru ini mengajukan kredit usaha rakyat di bank-bank plat merah itu tetap aja dananya di ACC. Ya. Jadi kalau kita berpatok pada aturan OJK bahwasannya kita akan tercatat sebagai skor kredit bermasalah, dan di samping itu kita akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Di posisi ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, seakan-akan OJK ikut serta dalam melakukan pengancaman. Ya kan? OJK kan selalu menekankan Anda untuk bayar hutang. Tapi OJK tidak pernah sadar bahwasanya hutang yang mau dibayar ini bunganya besar, tenornya singkat, biaya pemotongannya sangat besar. OJK nggak sadar dalam hal ini. OJK beranggapan, ya, pinjol telah mematuhi semua aturan yang ada. Makanya OJK itu selalu ketika Anda bertanya, dia selalu menyampaikan, yaudah bayar aja hutangnya. Karena dia nggak tahu berapa besar bunga yang diterapkan pinjol, berapa lama tenor yang dikasih oleh si pinjol ini, dan berapa pemotongan biaya layanan. Terkadang dana yang kita terima dengan dana yang kita balikkan itu sudah kayak pemerasan gitu loh. Tapi pemerasan dilegalkan, seakan-akan seperti itu. Dan habis itu OJK mengkonfirmasi dan menyampaikan di dalam media sosial mereka, menyampaikan itu untuk Gen Z, jangan sesekali gagal bayar hutang, karena kedepannya selain dari slick, ya kan, Anda akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal dari Menteri Ketenagakerjaan masih di era Bapak Joko Widodo waktu itu menyampaikan, ini soal slick tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ya, mungkin ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu, ya mungkin kalau andanya mengarah ke perbankan, mungkin saja. Tapi kalau di luar dari perbankan, itu sudah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di pinjol, sudah akhiri kebodohan-kebodohan dalam pemikiran ini, yang mana Anda digiring pemikiran Anda untuk memikirkan sesuatu yang membuat Anda ketakutan. Dan begitu Anda ketakutan, Anda akan diarahkan lagi untuk berhutang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sehingga Anda sangat kesulitan untuk keluar dari semua jeratan. Ya. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, jangan ada lagi yang ketakutan kalau hanya semata soal slick dari OJK. Harusnya teman-teman yang selalu teriak, ya kan, riba haram, riba haram. Ketika nama Anda masuk di slick, bersyukur, ya, bukan malah stres. Ini saya setiap live, pertanyaan-pertanyaan ini selain aman atau tidak, ada FC atau tidak, tapi pertanyaan BI checking ini itu cukup
viral juga gitu loh. Jadi orang-orang menganggap soal BI checking ini adalah hal-hal yang sangat seram banget, ngeri banget, seakan-akan dalam pemikiran dia gitu loh. Padahal kalau Anda yang Muslim ya, yang Muslim gitu loh, ketika nama Anda masuk ke Slik, harusnya Anda bersyukur. Dengan begitu, caranya kita bisa terlepas dari yang namanya dunia riba. Kita tidak perlu lagi berpacu untuk mengejar target tagihan. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berkecil hati, Bang. Ini gimana nih Bang nih? Udahlah, ya kan? Jalani hari-harimu, cari aktivitas apa yang bisa kamu lakukan. Habis itu aktivitas ini menghasilkan uang apa tidak. Kalau menghasilkan uang, kendalikan uang. Kan saya bilang tadi, banyak orang pandai berhutang, tapi sedikit yang bisa mengendalikan hutang mereka. Akhirnya terjebak dalam macet kredit dan macet bayar. Banyak orang yang bisa bekerja mencari uang, tapi hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan uang. Nah, mulai dari sekarang buat teman-teman semuanya, Anda bekerja mencari uang, kendalikan uang Anda. Ya. Gaji saya kecil Bang, ini bukan soal kecil atau besarnya gaji Anda, tapi mampu atau tidak Anda memprepare ini dengan baik. Ya, menabung itu nggak harus besar kawan-kawan, kecil jadi. Anda ingat nggak peribahasa lama yang menyampaikan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tinggal ini kekonsistenan Anda, keyakinan Anda bahwasanya hal yang kecil ini akan pasti menjadi besar dan akan pasti menjadi banyak. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi please banget, jangan mau lagi kita ditakut-takuti dengan yang namanya nama Anda akan tercatat dalam Slik OJK, nama Anda akan masuk ke daftar hitam, ya kan? Atau nama Anda masuk ke fintech data center. Ini juga ada yang bertanya sama saya gini. Kemarin saya juga ingat, Bang, apa sih bedanya antara BI checking dengan fintech data center? Ini sesingkat pengalaman saya ya, saya sampaikan buat teman-teman. Kalau untuk BI checking atau sistem layanan informasi keuangan yang Slik, yang mana itu tercatat sama OJK, kemungkinan dampaknya ya, Anda akan kesulitan meminjam di semua perbankan yang ada di Indonesia. Ya, ini kalau soal BI checking. Kalau soal fintech data center atau pusat data fintech lending, kalau nama Anda masuk ke sana, kemungkinan Anda akan kesulitan mengajukan pinjaman di pinjol legal manapun termasuk pay later. Ini perbedaannya. Jadi untuk teman-teman yang galbay, please jangan takut-takuti lagi diri Anda dengan hal-hal yang menurut saya sih itu nggak terlalu penting ya. Yang paling terpenting hari ini, di tengah Bapak Prabowo Subianto sedang memulihkan ekonomi Indonesia, bagaimana PR-nya Anda bisa bertahan hidup. Ya, PR-nya bagaimana caranya Anda bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, ini Bapak Prabowo sedang lobby sana lobby sini dan menjalin kerjasama antar negara ini untuk menstabilkan kembali ekonomi Indonesia. Ya, ekonomi Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Makanya teman-teman semuanya, hari ini PR paling besarnya adalah bagaimana Anda bisa bertahan hidup. Ya, itu dulu. Anda dapat makan pagi, sore, dan habis itu bisa memenuhi biaya kebutuhan keluarga kecil Anda, itu sudah alhamdulillah. Ya, hutang ini gimana Bang? Oke, kita harus gentleman juga. Kita menyatakan tidak mampu bayar, kita menyatakan tidak sanggup bayar. Duit kita sudah tidak ada, kita sudah berusaha mati-matian, kita sudah berusaha ke sana ke sini, tapi fakta mengarahkan kita memang real uang kita belum ada. Anda persiapkan diri terima risikonya. Apa risikonya Bang? Yang saya bahas tadi. Itu resikonya, BI checking dan Slik. Ya, makanya saya kasih uraian dulu, bukan yang ada dalam bayangan Anda. Semenakutkan itu bayangan Slik, tidak. Ya, sisi positifnya ada, sisi negatifnya ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap buat kedepannya jangan ada lagi yang nekat gali lubang tutup lubang hanya semata ketakutan nama masuk Slik, nanti hutang mau diwariskan sama anak-anaknya. Jangan seperti itu. Atau nanti daripada saya tidak dapat kerja buat kedepannya untuk teman-teman yang saat ini masih menjalani pendidikan untuk melanjutkan S1 atau ngambil S2 dan segala macam gitu loh. Jangan patokannya ke sana. Yang penting Anda kalau memang sudah tidak mampu bayar, oke, kita tampung resikonya. Slik OJK satu-satunya kalau nama kita masuk di Slik ini adalah kita kesulitan meminjam di perbankan manapun. Cuman itu. Ya, jadi nggak perlu Anda tambah yang begana, yang begini, yang menambah beban pemikiran Anda. Ingat,
ya. Pinjol ini dihadirkan di Indonesia, ini adalah mesin untuk memiskinkan Anda. Ya, jadi Anda sadar, dan tolong juga edukasi orang-orang sekitar Anda jangan sampai terjerumus dalam dunia pinjaman online, baik itu yang legal maupun pay later. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Kalau ilegal ya terserah lah, karena ilegal itu begitu Anda dapat ya udah nggak usah Anda bayar gitu kan. Tapi yang legal ini serigala berbulu domba. Kelihatannya baik, mereka berlindung di balik OJK, tapi prakteknya ini sangat jahat. Suatu saat akan ada waktu untuk membongkar kebusukan dari pinjaman online yang ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Dan buat teman-teman semuanya juga yang mau konsultasi langsung sama saya, bisa tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti tersedia nomor WhatsApp saya. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di keluarga besar SHMB juga boleh klik tombol gabung juga, ambil keluarga besar SHMB, nanti Anda mendapatkan prioritas utama ketika saya live dan saya akan jawab pertanyaan Anda. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.